Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang rencana strategis pengembangan kantor hukum berkelas internasional. Di sini nama kelompoknya ada Nurma Krismawantika, Serli Marcelina, Anissa, Nabila Alia Ramadini, dan Rizkula Rafif Ananda. Visi misi dari kantor hukum Phoenix Law Firm sendiri adalah pertama visi. Kepuasan klien atau mitra kami adalah komitmen kami dalam menjalankan tugas profesi hukum secara profesional dengan tujuan tetap mengacu pada nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Menjadi mitra terbaik dalam setiap jasa pelayanan hukum dan selalu berdampingan dengan bisnis maupun kasus yang dihadapi untuk menciptakannya suatu harmonisasi serta kedinamisan pada setiap koheren untuk mencapai target yang ditentukan. Sedangkan misi kami menjaga dan mengembangkan hubungan yang baik dengan klien atau mitra kami secara terus-menerus dalam memberikan layanan maksimal berdasarkan kode etik advokat, memberikan dan menyampaikan upaya atau strategi hukum sebagai bentuk proteksi terhadap klien atau mitra sebelum terjadinya suatu permasalahan hukum yang akan dihadapi. Baik, berikutnya ada area praktik dari Wings Law Firm. Kantor Wings Law Firm menyediakan layanan hukum untuk berbagai bidang, termasuk yang pertama hukum pidana, umum dan khusus, lalu hukum perdata, sengketa utang piutang, perjanjian, ganti rugi, hukum bisnis dan korporasi, sengketa bisnis, pilot, perjanjian bisnis, dan lain-lain. Lalu ada hukum industrial, sengketa PHI, dan tenaga kerja. Kemudian ada hukum keluarga, perceraian, harta bersama, hak asuh anak, dan waris. Hukum tata negara dan administrasi, judicial review, tata usaha negara, dan pilkada. Hukum agraria, sengketa tanah, pengadaan lahan, dan pengadaan lahan. Lalu hukum perbankan, ada sengketa kredit dan eksekusi tanggungan. Hukum hak kekayaan intelektual, sengketa merek, hak cipta, dan paten. Lalu ada kepentingan publik, class action, citizen lawsuit. Lalu yang terakhir ada alternatif penyelesaian sengketa, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Kemudian berikut adalah struktur organisasi dari Wings Law Firm. Yang pertama, Rizkullah Rafif Ananda sebagai managing partner. Managing partner berfungsi sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah firma hukum. Managing partner memiliki tanggung jawab kritis untuk mengelola operasi sehari-hari, memimpin strategi, dan memastikan keberlanjutan serta kesuksesan jangka panjang dari firma. Yang kedua ada Nabila Alia Ramadini sebagai senior associate. Senior associate dalam firma hukum memiliki peran yang lebih senior dan bertanggung jawab atas berbagai aspek penanganan kasus, pengembangan bisnis, dan bimbingan terhadap junior associate. Kemudian Serli Marcelina sebagai associate dan Anissa sebagai junior associate yang bertugas sebagai tim yang lebih baru atau baru lulus dari sekolah hukum dalam sebuah firma hukum. Tugas mereka mencakup berbagai pekerjaan administratif, riset hukum, dan mendukung pengacara senior. Dan yang terakhir ada Nurma Krismawantikas sebagai paralegal. Paralegal memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan praktik hukum sebuah firma. Meskipun tidak memiliki lisensi sebagai pengacara, paralegal memiliki peran yang signifikan dalam menyediakan dukungan administratif dan penelitian hukum. Kemudian ada di sini strategi pengembangan Wings Law Firm kelas internasional. Ekspansi internasional mungkin terlihat sebagai langkah yang wajar bagi firma hukum yang ingin berkembang, terutama bagi mereka yang memiliki keahlian lintas negara dan yang basis kliennya telah memiliki jejak internasional yang kuat.
Namun, semua peluang pertumbuhan memiliki resiko dan berekspansi ke luar negeri merupakan langkah yang sangat kompleks bagi firma hukum. Ini adalah keputusan utama apakah kita harus fokus membangun jaringan dan mempertahankan peran sebagai penasihat utama dalam transaksi klien yang sudah ada di luar negeri atau membuka kantor di negara-negara strategis untuk memperluas penawaran dan basis klien kita. Strategi pertama itu bisa kita lakukan dengan cara mengidentifikasi afinitas. Pertimbangan utama saat menilai jalur mana yang harus diambil adalah prospek jangka menengah hingga panjang dari ekonomi negara asal. Jika cukup suram, timbangannya cenderung condong ke arah ekspansi internasional. Hal yang tidak kalah penting adalah memahami apakah wilayah atau negara yang dituju merupakan tempat yang cocok untuk berekspansi. Berbagai faktor ikut menentukan, seperti hubungan budaya, geografis, sejarah, dan komersial dengan negara target. Belum lagi hubungan diplomatik. Strategi 2, memahami hukum setempat dan memilih mitra yang tepat. Keputusan untuk berekspektasi ke luar negeri diikuti dengan tahap persiapan dan integrasi yang sama pentingnya. Tahap pendirian memiliki banyak aspek dan memakan waktu. Tugas utamanya adalah memahami rangka kerja peraturan setempat untuk memastikan bahwa langkah yang direncanakan untuk memasuki pasar baru sepenuhnya sesuai dengan hukum setempat. Hal ini biasanya memerlukan berbagai penelitian mendalam dan seringkali mendapat pendapat kedua dan ketiga sebelum pengambil keputusan akhir. Hal yang tak kalah penting adalah menemukan mitra lokal yang tepat atau firma hukum lokal dalam kasus akuisisi penuh. Menemukan mitra yang memiliki nilai dan visi yang sama dan benar-benar berkomitmen untuk menciptakan kemitraan jangka panjang adalah suatu keharusan. Inilah yang membuat proses seleksi menjadi tidak mudah dan seringkali harus diulang beberapa kali sebelum menemukan mitra yang tepat. Strategi yang ketiga adalah berinvestasi besar-besaran dalam integrasi. Pentingnya membuat tim baru bisa beradaptasi dan menjadi bagian integral dari perusahaan mitra bisa diremehkan. Tahap ini rumit, cukup panjang dan seringkali lebih lambat dari yang diharapkan. Serangkaian inisiatif internal diperlukan untuk memastikan anggota tim baru benar-benar memahami struktur organisasi, kebijakan dan prosedur firma serta memahami cara bekerja dalam sinergi penuh dengan rekan-rekan mereka dari kantor lain. Hal ini jelas membutuhkan banyak waktu dan usaha. Namun hanya dengan berinvestasi penuh pada tahap ini, para anggota baru akan segera merasa menjadi bagian integral dari firma yang dapat sepenuhnya mendukung strategi firma secara keseluruhan. Kemudian ada strategi lainnya. Yang pertama, identifikasi pasar potensial, yaitu menentukan negara atau wilayah di mana ada peluang bisnis yang signifikan untuk kantor hukum internasional. Yang kedua, kemitraan lokal. Maksudnya bekerja sama dengan firma hukum lokal atau menggandeng pengacara lokal yang memahami hukum dan budaya setempat. Kemudian yang ketiga ada spesialisasi. Fokusnya pada area hukum yang relevan untuk klien internasional, seperti perdagangan internasional, hukum perusahaan multinasional, atau arbitrase internasional. Kemudian yang keempat, tim multikultural, yaitu bangun tim yang terdiri dari pengacara dengan latar belakang dan pengalaman internasional untuk melayani klien dari berbagai negara. Kemudian yang kelima, ada infrastruktur teknologi. Investasikan dalam teknologi yang memungkinkan kerja jarak jauh dan kolaborasi lintas batas. Kemudian yang keenam, ada hubungan bisnis, yaitu jalin hubungan dengan perusahaan multinasional, lembaga keuangan, dan organisasi internasional untuk memperluas jaringan klien. Kemudian yang ketujuh ada pengetahuan hukum lokal.
Pastikan tim Anda memahami dan mematuhi hukum lokal di negara mana Anda beroperasi. Yang kedelapan, promosi dan pemasaran. Gunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar Anda, termasuk branding yang kuat dan kehadiran online yang efektif. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi. Pahami dan patuhi peraturan dan lisensi hukum yang berlaku di negara yang Anda targetkan. Dan yang terakhir ada pengukuran kinerja. Terapkan metrik kinerja dan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa strategi pengembangan Anda berhasil. Kemudian kesimpulannya, ekspansi internasional adalah cara yang ampuh untuk bertumbuh, namun juga merupakan upaya yang beresiko dan rumit. Dan pendekatan strategis jangka panjang sangat penting, terutama di masa-masa sulit seperti yang kita hadapi saat ini. Tadi adalah sekian presentasi tentang rencana strategi pengembangan kantor hukum berkelas internasional dari kelompok kami. Sekian presentasinya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.